Halo guys, jumpa lagi dengan saya guys, Tentara Surga. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 15 kehidupan di surga menurut agama Kristen dalam ajaran Alkitab. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kerajaan surga? Atau mungkin kalian sudah puas dengan kepastian, keselamatan, dan hidup kekal? Nah, buat kalian yang penasaran nih, aku akan menjabarkan secara garis besar bagaimana gambaran kehidupan di surga. Setiap agama bisa jadi memiliki gambaran sendiri mengenai surga. Misalnya Yudaisme, ajaran mereka menjelaskan bahwa di surga manusia bisa mendapatkan ketenangan sehingga lebih mampu merasakan kehadirat Allah daripada di dunia. Sedangkan agama Hindu mengatakan bahwa surga adalah satu tempat pemberhentian sementara sebelum manusia dilahirkan kembali di bumi atau mencapai nirwana, satu tempat yang lebih indah dari surga. Agama Islam menggambarkan surga sebagai tempat yang sangat indah, di mana sungai-sungai mengalir, cahaya putih bersinar dan berbau semerbak, dan terdapat istri-istri cantik jelita dan bidadari-bidadari yang cantik. Dan ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, menganggap bahwa surga hanya omong kosong belaka. Lalu bagaimana kehidupan di surga menurut agama Kristen? Karena kita percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran Allah, maka kita akan menggunakan Alkitab sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana kehidupan di surga. Dalam Alkitab, kata surga berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Shamayim. Dan dalam bahasa Yunani, kata surga memiliki makna yang sama dengan Uranus. Gambaran hidup dalam surga menurut Alkitab. Ditemukan sebanyak 420 kata Shamayim dalam Perjanjian Lama dan 284 kata Uranus dalam Perjanjian Baru. Mari kita lihat bagaimana Alkitab mendeskripsikan gambaran kehidupan di surga sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dikatakan Alkitab mengenai surga menurut Yohanes 14 ayat 2-3. Di surga terdapat banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepadanya dan akan menjemput kita supaya kita berada di mana Yesus berada. Hal yang dapat membuat kita masuk surga bukan karena kita berbuat baik selama di dunia, sebab sebaik apapun kita tidak akan mencapai standar Tuhan yang sempurna. Sekeras apapun kita berusaha untuk tidak berbuat dosa, kita pasti akan berbuat dosa karena kita tidak berdaya di dalam perbudakan dosa. Dan dosa sekecil apapun dapat membawa kita ke dalam maut. Sehingga karena kelemahan itulah Allah menyediakan suatu jalan bagi manusia untuk dapat kembali bersatu dengannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi bukan kebaikan yang dapat membuat manusia masuk surga, melainkan imannya kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kebaikan yang kita lakukan adalah wujud bahwa kita berada di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kita. Menurut 1 Korintus 2 ayat 9, surga itu tidak dapat dibayangkan oleh logika manusia. Gambaran mengenai surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ayat ini memberikan kesimpulan bahwa seindah apapun imajinasi yang kita ciptakan mengenai surga, tetap saja tidak akan pernah mendekati gambaran surga yang sebenarnya. Rasul Paulus juga menjabarkan sedikit deskripsi mengenai surga, yaitu bahwa di surga tidak ada daging dan darah, dan yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Mazmur 96 ayat 6 menggambarkan keadaan surga sebagai tempat yang kudus. Kehidupan di surga menurut Wahyu 19 ayat 6 dikatakan bahwa di surga semua orang dari segala suku, bangsa dan bahasa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jumlah mereka tak terhitung, mereka bernyanyi dan menyembah Tuhan tanpa kenal lelah, sehingga suara mereka diumpamakan seperti desau air bah dan deru guru yang hebat. Dan mereka yang berdiri di hadapan takhta Anak Domba semuanya memakai baju putih serta memegang daun palem di tangan mereka. Dalam Yesaya 65 ayat 23 dikatakan bahwa di surga manusia tidak akan bersusah payah dengan percuma, tidak akan melahirkan anak dan mati mendadak, karena mereka semua adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Di surga juga tidak yang berbuat jahat atau berlaku busuk menurut
Yesaya 65 ayat 25. Tidak ada orang cacat, orang tuli, orang lumpuh, atau macam-macam penyakit lainnya, karena mereka semua akan disembuhkan. Yesaya 35 ayat 5-6. Di surga tidak ada hawa nafsu, sehingga tidak ada pernikahan ataupun hubungan seks. Semua orang di surga bersukacita dalam Roh Kudus, dan sukacita mereka abadi. Bukan sukacita karena kesenangan atau kepuasan semata. Wahyu 7 ayat 17 mengatakan bahwa di surga tidak ada air mata, karena Tuhan menghapus air mata mereka. Tidak ada kematian, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan semua yang ada di surga suci seperti malaikat. Di surga tidak ada perselisihan, tidak akan ada hal yang dapat menjadikan kita sedih, dan di surga kita tidak akan berbuat apapun yang menyakiti hati Tuhan. Di surga kita memiliki pengetahuan yang sempurna, tidak ada pertanyaan yang tidak dapat kita jawab, dan tidak ada kebodohan. Kita akan terbebas dari belenggu iblis, sehingga kita tidak akan berbuat jenis-jenis dosa dalam Alkitab. Kita akan mengasihi Tuhan dengan sempurna dan dikasihi dengan sempurna juga olehnya. Demikianlah gambaran kehidupan di surga menurut agama Kristen. Tentu saja walaupun banyak dituliskan hal spesifik mengenai surga, kita tetap tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana surga yang sesungguhnya, sebab otak manusia tidak akan mampu menjangkau kebesaran Tuhan Tritunggal. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan telah mendesain surga dengan begitu luar biasa bagi kita yang mau setia, dan tugas kita di bumi adalah senantiasa taat kepadanya dan berusaha mencapai visi yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Itu saja yang bisa saya bagikan buat kalian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata.